Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Oke, para sahabat, selamat malam ya. Oke, sahabat, kali ini saya akan mereview tentang kayu-kayu bertuah atau kayu-kayu langka ya, tentunya dari Nusantara. Oke, sahabat, selamat malam dimanapun Anda berada. Salam sukses. Salam sehat selalu, semoga rezeki Anda dilancarkan dan dimudahkan. Amin 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 ya robbal alamin. Apapun jenis konten Anda ya, salam sukses selalu lah. Rahayu rahayu rahayu. Oke sahabat, kali ini saya akan mereview yaitu tentang kayu setigi laut. Oke para sahabat, sebelum saya berbincang-bincang lebih lama, tentunya para sahabat sudah tahu lah khasiat dan tuah setigi laut ya. Yang perlu digarisbawahi di sini, saya hanya berbagi ilmu atau pengalaman ya sahabat, karena kayu tersebut adalah termasuk kayu setigi laut, yang mana adanya itu di dalam laut ya. Mohon maaf harus digarisbawahi ya sahabat ya, karena setigi laut itu berada di dalam atau posisinya tumbuhnya di dalam laut ya. Jadi kalau setigi-setigi yang tumbuh di pinggir laut atau di dalam karang itu, kalau menurut saya pribadi itu masuknya setigi darat ya sahabat ya. Jadi jangan salah paham, ada yang bilang katanya ada setigi darat, setigi laut, setigi parek ataupun setigi wulung. Jadi di sini ayolah kita sama-sama belajar. Saya hanya memberikan masukan, semoga dengan video saya para sahabat semua bisa menambah pengalaman atau lebih jeli dan bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Karena bisa saja kayu yang tertanam atau yang tertimbun atau sudah terendam di dalam laut itu bisa saja kayunya hitam, itu bisa dikatakan di situ ada yang mengatakan setigi laut ya. Tapi kalau menurut saya, kalau kayu-kayu biasa, kalau terkena air laut apalagi terendam itu, karena air laut itu sangat asin ya. Jadi kalau kayu-kayu biasa itu sangat mustahil ya, apalagi kalau kayu-kayu bukan bertuah. Jadi di situ intinya dia akan lebur atau tidak mungkin bisa bertahan lama ya. Oke sahabat, saya temukan setigi ini atau setigi laut ini dari kawan saya, yaitu di Pulau Natuna ya, Kepulauan Sumatera, di daerah Bangka Belitung. Itu ada satu kepulauan atau Kepulauan Natuna sahabat. Karena banyak sekali setigi-setigi, mohon maaf, yang dikatakan setigi laut itu banyak yang berpersepsi itu kayunya coklat dan tumbuhnya itu di pinggiran laut. Kalau menurut saya pribadi, sejauh ini saya mengamati, yang namanya setigi laut itu adanya di dasar laut ya, atau tumbuhnya di dalam laut ya, bukan di daratan atau di karang-karang atau di pinggir laut yang dekat dengan laut. Itu termasuk setigi darat ya sahabat. Oke sahabat, saya akan contohkan di sini ya sahabat ya. Seperti ini ya sahabat ya, aslinya. Jadi begini sahabat, setigi laut ya. Ini masih kayu ya, bukan batu ya. Masih seratnya terlihat. Ini seperti ini ya. Ini terlihat seratnya, ini masih kayu sahabat ya. Setigi laut asli nih, dari Kepulauan Natuna ya, Bangka Belitung atau Kepulauan Sumatera. Jadi seperti ini setigi laut. Para sahabat hati-hati, di sini juga di Pulau Natuna itu termasuk ada kayu hitam ya, atau kayu arang ya. Jadi sahabat bisa belajar, ini bisa dilihat dari seratnya ya sahabat ya. Hati-hati, ada kayu hitam ebony dari Sulawesi, karena setigi laut itu sangat jarang ya. Mungkin saya bisa mengamati di channel YouTube, hanya ada satu video ya yang saya perhatikan, itu setigi laut hitam asli ya. Karena kebanyakan banyak yang dari Karimun Jawa atau daerah pesisir, dari sampai Bali sampai pesisir manapun itu kebanyakan coklat ya. Mohon maaf sekali, itu termasuk setigi darat ya.
Yang asli sticky laut itu seperti ini ya sahabat ya. Ini saya sudah jadikan satu mata cincin akik ya, jadi seperti ini sahabat. Ini sticky laut asli ya sahabat ya. Ini saya contohkan sahabat, ini bekas potongannya ya, ini masih abunya ya. Nanti kita akan cek keasliannya, kita rendam dengan air ya, apakah dia mengapung atau mengambang ya. Tentunya para sahabat sudah tahu lah kalau kayu bertua itu pasti tenggelam. Nanti kita akan cek ya. Oke sahabat, saya tidak akan mengupas tentang khasiat kayu stiki. Tentunya para sahabat sudah tahu lah. Khasiat kayu stiki itu biasanya untuk penawar racun ya. Karena kalau yang asli itu dia kalau kita tempelkan orang yang kena berbisa seperti kalajengking atau ular, dia akan menyerap. Jadi sahabat bisa perhatikan kalau ada orang, karena tidak semua kayu stiki itu bertua ya sahabat ya. Kita bisa buktikan. Salah satunya kita bisa mengaktifkan energi alam. Jadi intinya sakti tanpa aji, ampuh tanpa mantra. Karena benda alami itu pancaran ya, prana. Itu kita bisa buktikan. Jadi nggak ada embel-embelnya harus sarana gini-gini. Kalau memang dia stiki asli, kalau orang dia kena bisa atau racun gigitan ular berbisa seperti kalau kita akan tempelkan dengan satu syarat, kita oleskan air ya. Jadi air ini di sini dikatakan air yang mutlak ya. Air dari sumur ya, sampai 3 kali kita tempelkan. Dia kalau asli dia akan menyerap. Jadi simpelnya gitu. Itu menurut logika sahabat ya. Kita tempelkan saja, orang yang kena berbisa itu asli. Kalau sahabat kurang yakin, katanya orang punya stiki yang coklat entah itu tua atau tidak, kita tes saja sahabat. Ada orang kena bisa, kita tempelkan. Kalau dia nempel berarti asli ya. Karena nggak semua pohon stiki dimanapun jenisnya, kalau orang tersebut tidak bisa mengaktifkan atau paham dengan tata caranya, dia sama saja seperti koleksi kosong ya sahabat ya. Mohon maaf di sini saya bukan menggurui atau sok pintar ya. Kita di sini berbagi ilmu saja. Semoga video saya bisa bermanfaat dan bisa sekedar kita mengkaji dan menggeluti, harus benar-benar jeli ya. Karena banyak sekali orang yang marak atau menipu atau imitasi ya. Karena di sini saya berbicara apa adanya, kita berbicara secara ilmiah, real, nyata, fakta, dan tidak ada rekayasa sahabat ya. Oke sahabat, kita tes ya. Di sini saya siapkan air ya. Kita ambil yang paling kecil ya sahabat ya. Ini potongan masih kayu ya sahabat ya. Ini stiki ya, stiki laut ya. Kita tes sahabat. Bisa lihat sahabat ya, tenggelam. Apalagi yang besar ini ya sahabat ya. Sudah jelas, sampai bubuk yang terkecil pun sahabat ya. Ini bubuk yang terkecil ya, serpihan dari potongan tersebut ini kita coba ya sahabat ya. Ini juga tenggelam ya sahabat ya, sampai seperti debu. Oke sahabat, bisa lihat di sini. Ini potongan yang paling kecil ya, dia tenggelam semua sahabat. Sama halnya dengan gali asem ya. Di sini nggak ada rekayasa ya. Jadi saya sarankan untuk sahabat harus berhati-hati, harus bisa membedakan, karena tidak semua kayu hitam itu adalah kayu stiki. Bisa juga kayu ebony, bisa juga dari Natuna itu kayu arang ya. Karena tidak mungkin kayu-kayu biasa apabila terendam bertahun-tahun di air laut itu dia tidak akan bisa bertahan, intinya lebur. Karena kandungan zat garam dari air laut itu sangat keras ya sahabat ya. Di sini semoga para sahabat bisa memahami dan bisa membedakan mana stiki asli, mana stiki yang palsu ya. Sini saya sarankan untuk lebih waspada ya sahabat. Karena di sini saya hanya pencinta ya, bukan atau namanya mengobral atau pengrajin ya. Di sini saya benar-benar menggeluti dunia kayu itu sudah lama sekali ya, bukan 1 tahun 2 tahun ya. Seperti ini potongannya sahabat ya. Kalau kita gosokkan atau kita bikin satu aksesoris ya, di sini nanti dia seperti kayak atum atau masakan ya, tapi ini masih kayu, masih real, bisa dilihat ya. Jadi kita nggak asal-asalan istilahnya memegang benda atau kita mengkoleksi nggak tahu-tahunya asal hitam ternyata itu kayu arang atau kayu ebony ya.
semuanya sebenarnya mempunyai sifat masing-masing dan mempunyai karakter dan tuah masing-masing ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu tanpa kesia-siaan ya, tergantung persepsi kepada masing-masing. Karena pancaran energi tersebut itu kalau menurut saya sih lebih bagus atau lebih jauh lebih dahsyat daripada tosan aja ya, seperti besi aja, seperti satu contoh keris ya. Karena dulu di Fakultas UGM di tahun 1980 udah diteliti ya secara ilmiah ya, itu dari secara logika ya, karena pancaran tersebut itu bisa dilihat dengan secara spiritual ya sahabat ya. Sakti tanpa aji, ampuh tanpa mantra, dia menyerap energi alam ya. Bukan sekedar hanya berbuat menghilangkan bisa saja, sedikit juga bisa dibilang katakan untuk tolak balak ya. Untuk masalah mitos setinggi laut dibawa ke dalam laut kita menggunakan kapal, masalah tenggelam itu saya belum bisa memberanikan diri mengatakan itu bisa tenggelam ya sahabat ya. Intinya ada yang rumor atau mitos katanya kalau pegang setigi itu nggak boleh berpergian atau berkendaraan kapal laut ya. Itu belum dipastikan ya sahabat ya, belum ada ilmiah atau bukti otentik ya, karena itu hanya sekedar mitos ya sahabat ya. Kita kembalikan kepada diri masing-masing ya, karena persepsi orang itu berbeda-beda. Jadi percaya nggak percaya, karena saya juga belum membuktikan ya. Karena dulu waktu pengambilan kayu setigi ini, dulu teman saya itu membawanya melalui jalur udara, yaitu pesawat terbang ya sahabat ya. Ini asli dari Pulau Natuna ya. Karena di Pulau Natuna tersendiri itu banyak sekali kayu yang hitam ya, kayu besi, kayu hitam, ada juga kayu eboni ya, seperti yang ada di Sulawesi ya, atau kayu arang ya. Oke, terima kasih banyak sahabat, semoga video saya bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dimanapun Anda berada, apapun kreativitas Anda, apapun channel Anda, semoga lancar dan sukses. Di sini hanya saya sharing, berbagi ilmu saja. Semoga video saya bisa bermanfaat dan berguna. Karena di sini sifatnya saya bukan menggurui ya sahabat ya, kita sharing-sharing saja ya. Buat pemirsa lebih menambah wawasan atau lebih berhati-hati ya sahabat ya. Karena sesungguhnya kayu-kayu berarti itu bukan jual beli atau dimaharkan ya, karena barang langka ya. Itu menurut saya ya. Karena banyak sekali sekarang akun-akun bisnis atau segala sesuatu dijual belikan. Itu persepsi masing-masing ya sahabat ya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.